Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari program studi manajemen kelas MJ 105 Universitas Cyber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi mikro dengan judul Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia yang ditinjau dari perspektif ekonomi mikro. Topik ini saya pilih karena menurut saya harga bahan pokok adalah salah satu permasalahan ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita semua terlibat dalam aktivitas konsumsi bahan pokok, seperti membeli beras, minyak goreng, cabai, dan bahan pangan lainnya. Ketika harga bahan pokok naik atau turun, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini sering menjadi perhatian media nasional seperti Kompas, serta menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui presentasi ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana fluktuasi harga bahan pokok dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi mikro yang telah dipelajari selama perkuliahan. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri sebagai mahasiswa program studi manajemen Universitas Cyber Asia pada tahun 2026. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi mikro. Seluruh isi presentasi ini disusun berdasarkan materi perkuliahan serta referensi dari media nasional yang kredibel, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk yang pertama ada di latar belakang. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai sering mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan pemberitaan dari Kompas, pergerakan harga pangan masih menjadi isu utama karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Bahan pokok merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat ditunda. Artinya, ketika harga bahan pokok naik, masyarakat tetap harus membelinya karena menyangkut kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat seringkali harus mengorbankan pengeluaran lain seperti pendidikan, hiburan, atau tabungan demi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga bahan pokok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menjadi semakin berat bagi masyarakat dengan pendapatan yang relatif, tetap atau tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, fluktuasi harga bahan pokok menjadi permasalahan ekonomi mikro yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada di identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Isu ekonomi mikro yang dibahas dalam presentasi ini meliputi fluktuasi harga bahan pokok, penurunan daya beli masyarakat, serta ketergantungan terhadap pasokan dan distribusi. Harga pangan sangat sensitif terhadap berbagai faktor, seperti kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen, biaya produksi yang meningkat, serta sistem distribusi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh, ketika terjadi gangguan distribusi atau cuaca ekstrim, pasokan bahan pangan dapat berkurang. Hal ini menyebabkan harga di pasar meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun harga naik, masyarakat tetap membeli bahan pokok karena tidak memiliki banyak alternatif. Inilah yang membuat isu fluktuasi harga bahan pokok menjadi sangat sensitif dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk isu yang selanjutnya ada di konsep ekonomi mikro yang digunakan. Untuk menganalisis permasalahan ini digunakan beberapa konsep utama dalam ekonomi mikro, yaitu konsep permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, keseimbangan pasar, serta kesejahteraan konsumen atau customer surplus. Konsumen permintaan dan penawaran digunakan untuk menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar. Elastisitas permintaan digunakan untuk melihat seberapa besar respon konsumen terhadap perubahan harga. Sementara itu, konsep kesejahteraan konsumen digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan harga memengaruhi tingkat kepuasan dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.
Dengan menggunakan konsep-konsep ini, permasalahan fluktuasi harga bahan pokok dapat dianalisis secara lebih mendalam dan terstruktur. Untuk yang selanjutnya ada di analisis permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi mikro, harga suatu barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Ketika terjadi gangguan pada sisi penawaran, misalnya akibat cuaca ekstrim, gagal panen, atau kendala distribusi, jumlah barang yang tersedia di pasar menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Akibat pergeseran tersebut, harga keseimbangan di pasar meningkat dan jumlah barang yang diperdagangkan menurun. Konsumen harus membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan barang yang sama. Dalam kondisi seperti ini, beban pengeluaran rumah tangga meningkat, sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Untuk yang selanjutnya ada di elastisitas permintaan. Bahan pokok memiliki sifat permintaan yang inelastis, artinya perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Meskipun harga beras atau minyak goreng naik, masyarakat tetap membelinya karena barang tersebut merupakan kebutuhan utama. Namun kenaikan harga ini menyebabkan sebagian besar pendapatan rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap barang non-pokok menurun, karena kesejahteraan konsumen secara keseluruhan juga ikut berkurang. Untuk yang selanjutnya ada di dampak terhadap konsumen. Bagi konsumen, fluktuasi harga bahan pokok memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini karena bahan pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terlepas dari kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, ketika harga bahan pokok naik, pengeluaran rumah tangga secara otomatis meningkat. Sementara itu, pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, cenderung tetap dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi ini, konsumen seringkali harus melakukan penyesuaian pola konsumsi, misalnya mengurangi konsumsi barang non-pokok, menunda pembelian barang tertentu, atau bahkan menurunkan kualitas konsumen, seperti membeli bahan pangan dengan kualitas yang lebih rendah. Dalam perspektif ekonomi mikro, kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan konsumen atau consumer surplus, karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi untuk tingkat kepuasan yang sama. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada di dampak terhadap produsen. Selain konsumen, produsen dan pelaku UMKM juga sangat terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok, terutama produsen yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kenaikan harga bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat. Namun dalam kondisi pasar yang kompetitif, produsen tidak selalu dapat dengan mudah menaikkan harga jual produknya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya beli konsumen dan persaingan antar pelaku usaha. Akibatnya, margin keuntungan produsen menjadi semakin kecil. Bagi UMKM dengan modal terbatas, kondisi ini dapat menjadi beban yang cukup berat dan beresiko menghambat keberlangsungan usaha. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha kecil terpaksa mengurangi produksi atau menghentikan usahanya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan jumlah produsen di pasar yang pada akhirnya justru dapat memperburuk kondisi penawaran dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada di dampak terhadap pemerintah. Pemerintah juga memiliki peran penting dan turut berdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok. Ketika harga bahan pokok meningkat secara signifikan, pemerintah menghadapi tekanan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebijakan stabilisasi, seperti subsidi operasi pasar atau bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan harga agar tetap terjangkau dan mencegah terjadinya gejolak sosial di masyarakat. Namun kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi fiskal.
karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang kebijakan secara tepat agar tidak menimbulkan distorsi pasar yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi mikro, peran pemerintah diperlukan sebagai regulator untuk menjaga keseimbangan pasar dan memastikan bahwa mekanisme pasar tetap berjalan secara adil dan efisien. Berdasarkan berbagai dampak yang dirasakan oleh konsumen, produsen, dan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga bahan pokok merupakan permasalahan ekonomi mikro yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan solusi kebijakan yang sesuai dengan teori ekonomi mikro agar dampak negatif dan fluktuasi harga dapat diminimalkan. Yang selanjutnya ada di saran dan solusi kebijakan. Berdasarkan analisis ekonomi mikro yang telah dibahas sebelumnya, fluktuasi harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada satu pihak, tetapi memengaruhi konsumen, produsen, dan pemerintah secara bersamaan. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus mampu menjaga keseimbangan pasar tanpa menimbulkan distorsi yang berlebihan. Untuk yang pertama ada di operasi pasar dan penambahan pasokan. Dalam konsep ekonomi mikro, salah satu cara menurunkan harga adalah dengan meningkatkan jumlah penawaran. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok bahan pokok ke pasar ketika harga mulai meningkat. Dengan bertambahnya pasokan, kurva penawaran akan bergeser ke kanan, sehingga harga keseimbangan dapat turun atau setidaknya menjadi lebih stabil. Kebijakan ini efektif untuk menekankan lonjakan harga dalam jangka pendek dan melindungi daya beli masyarakat. Untuk yang kedua, subsidi yang tepat sasaran. Subsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pasar. Namun berdasarkan teori ekonomi mikro, subsidi harus diberikan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan pemborosan dan distorsi pasar. Subsidi yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengganggu mekanisme pasar secara keseluruhan. Dengan demikian, kesejahteraan konsumen dapat meningkat tanpa menurunkan insentif produsen untuk tetap berproduksi. Untuk yang ketiga, perbaikan sistem distribusi dan logistik. Fluktuasi harga bahan pokok seringkali tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan barang, tetapi juga oleh masalah distribusi. Dalam konteks ekonomi mikro, distribusi yang tidak efisien meningkatkan biaya produksi dan biaya jual. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi dan logistik agar bahan pokok dapat sampai ke konsumen dengan biaya yang lebih rendah. Jika biaya distribusi menurun, maka harga jual di tingkat konsumen juga dapat ditekan. Untuk yang keempat, pemberdayaan produsen lokal dan UMKM. Dari sisi penawaran, pemberdayaan produsen lokal dan UMKM sangat penting untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar dapat dikurangi. Dalam teori ekonomi mikro, peningkatan jumlah produsen akan memperkuat sisi penawaran dan mendorong terciptanya harga yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan pendapatan produsen dan membuka lapangan kerja baru. Untuk yang terakhir ada di kesimpulan. Sebagai kesimpulan, fluktuasi harga bahan pokok merupakan salah satu isu ekonomi mikro yang memiliki dampak sangat luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai tidak hanya berpengaruh pada aktivitas konsumsi sehari-hari, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dari perspektif ekonomi mikro, fluktuasi harga bahan pokok dapat dijelaskan melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Gangguan pada sisi penawaran seperti masalah produksi, cuaca, dan distribusi menyebabkan harga keseimbangan di pasar meningkat. Sementara itu, permintaan bahan pokok yang bersifat inelastis membuat masyarakat tetap membeli meskipun harga mengalami kenaikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap konsumen, yaitu menurunnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat karena pengeluaran rumah tangga meningkat. Dampak juga dirasakan oleh produsen dan pelaku UMKM yang menghadapi kenaikan biaya produksi dan penurunan margin keuntungan. Selain itu, pemerintah turut berdampak karena harus menjaga stabilitas harga sekaligus
melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, fluktuasi harga bahan pokok tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar semata. Diperlukan peran aktif pemerintah sebagai regulator untuk menjaga keseimbangan pasar, mencegah distorsi, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi. Melalui kebijakan yang tepat seperti operasi pasar, subsidi yang tepat sasaran, perbaikan sistem distribusi, dan pemberdayaan produsen lokal, dampak negatif dari fluktuasi harga bahan pokok dapat diminimalkan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dapat terjaga, serta stabilitas ekonomi mikro dapat tercapai. Adapun sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan presentasi ini berasal dari media nasional yang kredibel, yaitu kompas.com yang membahas perkembangan harga pangan dan daya beli masyarakat. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari Badan Pangan Nasional serta materi perkuliahan ekonomi mikro yang telah dipelajari selama semester berjalan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dampak fluktuasi harga bahan pokok terhadap daya beli masyarakat Indonesia dari perspektif ekonomi mikro. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya kebijakan ekonomi mikro dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.